ada jendarang, tidak ada seruan, tidak ada panji yang diangkat. Namun pagi itu, Majapahit tidak bergerak seperti biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena seseorang memilih berhenti patuh. Dan ketika kepatuhan berhenti, kekuasaan selalu bereaksi lebih cepat daripada akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kita selalu sehat dan jernih. Karena hari ini kita menyaksikan bagaimana pembangkangan lahir tanpa satu tetes darah pun. Jika kamu masih bersama kisah Majapahit ini, pastikan subscribe, like, dan tulis di komentar. Kalau kamu di Majapahit, diam atau melawan. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi itu tidak datang dengan tanda apapun. Tidak ada langit yang berubah warna. Tidak ada burung yang mendadak berhenti bernyanyi. Matahari terbit seperti biasa, memantul di atap-atap kayu dan genting istana, menyusup ke sela-sela lorong batu, menyentuh halaman barak dengan cahaya yang tampak jinak. Segalanya terlihat normal, terlalu normal bahkan. Namun Majapahit pada pagi itu tidak bergerak. Gerbang barak timur yang biasanya terbuka sebelum kabut benar-benar menghilang, masih tertutup ketika matahari mulai meninggi. Daun pintunya tetap rapat. Palang kayunya masih terpasang. Tidak ada suara besi digeser. Tidak ada aba-aba pendek yang biasa diteriakan penjaga-jaga pagi. Beberapa pedagang yang lewat memperlambat langkah. Mereka saling melirik, lalu berpura-pura tidak memperhatikan. Di Majapahit, terlalu lama menatap sesuatu yang tidak biasa bisa dianggap sebagai keingintahuan berlebih. Dan keingintahuan akhir-akhir ini bukan sikap yang aman. Di dalam barak, para prajurit sudah bangun sejak fajar. Mereka berdiri di posisi masing-masing. Baju zirah telah dikenakan, senjata tergantung rapi. Tidak ada yang tidur, tidak ada yang bermalas-malasan. Mereka hanya menunggu. Seorang prajurit muda, wajahnya masih menyimpan sisa gelisah semalam, melirik ke arah gerbang. Ia menelan ludah, lalu berbisik pada rekannya. Biasanya sudah dibuka. Rekannya, lebih tua, lebih tenang, tidak langsung menjawab. Ia memastikan dulu bahwa tidak ada perwira di dekat mereka. Baru setelah itu ia berkata pelan, hampir seperti menjelaskan pada dirinya sendiri. Biasanya ya, waktu berjalan, matahari naik sedikit demi sedikit. Bayangan tiang bergeser di tanah halaman, menjadi penanda yang lebih jujur daripada jam air manapun. Ketika keterlambatan itu melewati batas kebiasaan, seorang perwira barak akhirnya melangkah mendekat. "Apa yang kalian tunggu?" tanyanya. Nada suaranya datar, tapi matanya waspada. Penjaga gerbang, seorang prajurit dengan rambut diikat rapi dan wajah yang tidak menunjukkan apa-apa, menjawab tanpa tergesa. "Perintah tertulis, Gusti." Perwira itu berhenti melangkah. Perintahnya sudah disampaikan semalam. "Disampaikan, ya," jawab si penjaga, masih tenang, tapi tidak dituliskan. Hening sejenak turun di antara mereka. Bukan hening kosong, melainkan hening yang terasa penuh, seolah udara sendiri menunggu reaksi. Perwira itu menghela napas pendek. "Kau tahu bagaimana ini biasanya berjalan?" "Aku tahu," jawab si penjaga. "Biasanya." Kata itu menggantung. Biasanya. Tidak ada nada menantang, tidak ada sikap memberontak. Jawaban itu diucapkan dengan sopan, bahkan hampir hormat. Justru disitulah letak keganjilannya. Jika ia berteriak, jika ia membantah dengan keras, semuanya akan lebih mudah. Pelanggaran jelas memiliki bentuk, hukuman punya alasan. Namun ini hanya keterlambatan. Perwira itu melirik ke arah dalam barak. Para prajurit berdiri lurus, rapi, siap. Tidak satupun menunjukkan tanda pembangkangan. Tidak ada senyum mengejek, tidak ada bisik yang mencurigakan. "Apa kau menolak perintah?" tanya perwira itu akhirnya. Penjaga itu menggeleng pelan. "Tidak, Gusti." "Lalu,
Aku hanya belum menerima bentuk perintah yang lengkap. Perwira itu mengatupkan rahangnya. Ia tahu, di titik ini, setiap kata bisa menjadi presiden. Jika ia memaksa, ia mengakui bahwa selama ini banyak perintah dijalankan tanpa dasar yang jelas. Jika ia membiarkan, ia membuka celah yang tidak pernah ada sebelumnya. Apa kau sadar apa akibatnya? Tanyanya, lebih pelan. Penjaga itu menatap lurus ke depan. Aku sadar, Gusti. Tidak ada ancaman yang diucapkan, namun pagi itu, ancaman terasa lebih nyata daripada hari-hari penuh teriakan. Akhirnya, perwira itu melangkah pergi, bukan karena kalah, melainkan karena tidak menemukan tempat untuk menekan. Ia menuju ruang administrasi barak, berniat melaporkan keterlambatan itu sebagai gangguan kecil, sesuatu yang bisa dijelaskan tanpa kata pembangkangan. Namun Majapahit bekerja dengan cara yang aneh. Hal-hal kecil jarang berhenti menjadi kecil. Sebelum matahari mencapai puncaknya, kabar tentang gerbang yang terlambat terbuka telah menyebar. Dari barak ke gudang, dari gudang ke dapur istana, dari dapur ke lorong-lorong tempat para pelayan berbisik sambil menunduk. Bukan sebagai berita besar, tidak ada yang berkata, ada pemberontakan. Yang terdengar justru kalimat-kalimat ringan. Katanya gerbang pagi ini dibuka agak siang. Oh, mungkin petugasnya salah hitung waktu. Mungkin. Namun di balik kata mungkin, sesuatu mulai bergerak. Di barak lain, seorang penjaga membaca ulang perintah yang diterimanya pagi itu. Ia mengernyit, lalu melipat kembali lembaran itu dengan rapi. "Kenapa kau belum berangkat?" tanya rekannya. "Masih menunggu detail tambahan," jawabnya. "Detail apa?" "Yang tidak tertulis." Rekannya tertawa pendek, lalu berhenti ketika menyadari bahwa tidak ada senyum balasan. Menjelang siang, aktivitas Majapahit berjalan, namun tidak mengalir. Seperti sungai yang airnya masih ada, tetapi arusnya tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua orang melakukan tugasnya, tapi dengan jeda-jeda kecil yang tidak biasa. Menunggu instruksi lebih jelas, membaca ulang perintah yang biasanya langsung dijalankan. Dan tidak ada satupun aturan yang benar-benar dilanggar. Di satu sudut barak, seorang prajurit muda akhirnya bertanya dengan suara nyaris bergetar. "Apakah kita akan dihukum?" Prajurit yang lebih tua menatapnya lama sebelum menjawab. "Untuk apa?" "Untuk ini," katanya, tidak tahu harus menyebut apa. Prajurit tua itu menggeleng pelan. "Aku juga tidak tahu." Dan itulah yang paling mengganggu. Tidak ada bentuk jelas yang bisa ditunjuk, tidak ada kesalahan yang bisa dihitung, tidak ada pelanggaran yang bisa dicatat. Yang ada hanyalah hari yang berjalan lebih lambat dari seharusnya. Ketika sore tiba, gerbang akhirnya dibuka, tanpa upacara, tanpa perintah baru. Hanya dibuka seolah keterlambatan itu tidak pernah terjadi. Namun, semua orang tahu, hari itu tidak akan bisa dihapus begitu saja. Karena untuk pertama kalinya, Majapahit belajar bahwa kekuasaan tidak selalu ditantang dengan teriakan. Kadang, ia hanya diuji dengan jeda. Dan jeda, jika dibiarkan, bisa menjadi kebiasaan. Hari itu tidak berdarah, tidak berisik, tidak heroik. Namun sejak pagi itu, Majapahit tidak lagi bergerak dengan keyakinan yang sama. Ia masih berjalan, tapi dengan ragu yang baru saja lahir. Ruang tulis itu selalu tenang, dindingnya tebal, jendelanya tinggi, dan cahaya pagi masuk dengan cara yang tertib, tidak silau, tidak redup. Di sana, kata-kata biasanya lahir tanpa suara, tumbuh di atas lembaran daun lontar dan kertas halus, lalu pergi menjadi laporan. Tidak ada teriakan, tidak ada perdebatan, hanya bunyi ujung pena yang berulang seperti napas panjang Majapahit sendiri. Pagi itu, napas itu tersendat. Seorang juru tulis duduk di bangkunya, punggungnya lurus,
Matanya mengikuti baris-baris huruf yang baru saja ia salin. Tangannya berhenti di tengah kalimat. Bukan karena salah ejaan, bukan karena lupa istilah. Ia berhenti karena kalimat itu terlalu jelas. Ia membaca ulang. Gerbang barak timur dibuka terlambat karena menunggu perintah tertulis. Kalimat itu benar, terlalu benar. Ia menghela napas pelan, lalu menarik garis tipis di atasnya. Tidak kasar, tidak tebal, hanya satu tarikan yang cukup untuk menghapus makna tanpa merusak kerapian. Ia menulis ulang dengan tangan yang sama tenangnya. Gerbang barak timur mengalami penyesuaian waktu operasional. Rapi, aman, kosong. Sejenak ia memandangi dua versi itu, yang dihapus dan yang tersisa. Lalu ia melipat halaman itu perlahan, seolah menutup mata sendiri. Di meja sebelah, juru tulis lain melirik. "Kau hapus sesuatu?" "Iya," jawabnya singkat. "Ada salah?" "Tidak." Jawaban itu berhenti di sana. Di ruang tulis, pertanyaan jarang diikuti penjelasan. Bukan karena takut. Setidaknya dulu bukan itu alasannya, melainkan karena kecepatan. Laporan harus selesai, kata-kata harus mengalir, tidak ada waktu untuk ragu. Namun pagi itu, ragu hadir tanpa diundang. Beberapa meja kemudian, seorang juru tulis muda menggigit ujung penanya. Ia membaca catatan yang sama, lalu menoleh ke arah pengawas ruang tulis, seorang pejabat administratif yang dikenal teliti, tidak galak, tetapi selalu mencatat siapa menulis apa. "Gusti," kata si juru tulis muda pelan, "apakah detail ini perlu dimasukkan?" Pengawas itu mendekat, membaca cepat. Matanya berhenti di satu frasa, lalu bergerak lagi. "Tidak diminta," katanya akhirnya. "Kalau begitu, dihapus?" Pengawas itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ruangan sejenak, barisan meja, kepala-kepala tertunduk, tangan-tangan yang menulis. Semuanya tampak normal. Diubah agar lebih umum. Kata umum terdengar aman, seperti payung yang cukup besar untuk menutupi apapun. Di sudut ruangan, seorang juru tulis tua yang telah melayani beberapa masa pemerintahan berhenti menulis. Ia mengangkat kepala, memperhatikan satu demi satu penghapusan kecil yang terjadi pagi itu. Ia tidak ikut campur. Ia hanya mencatat dalam diam, bukan di kertas, melainkan di ingatan. Dulu, pikirnya, yang dihapus adalah kesalahan. Sekarang, yang dihapus adalah kejelasan. Menjelang siang, laporan-laporan mulai terkumpul. Rapi, lengkap, hampir sempurna. Tidak ada pelanggaran, tidak ada penundaan yang disebutkan secara eksplisit. Semuanya disajikan dalam bahasa yang halus, netral, dan menghindar. Seorang pejabat dari luar ruang tulis masuk membawa berkas tambahan. Ia membaca sekilas, lalu mengernyit. "Ini terlalu bersih," katanya. Pengawas ruang tulis mengangguk sopan. "Kami menyesuaikan dengan permintaan." "Permintaan siapa?" "Yang tercantum," jawab pengawas itu, menunjuk catatan perintah yang singkat dan dingin. Pejabat itu terdiam. Ia tahu catatan itu. Ia tahu betapa banyak hal yang tidak tertulis di sana. "Tambahkan konteks," katanya akhirnya. Pengawas itu menatapnya, tidak menantang, tidak membantah. "Konteks yang mana, Gusti?" Pertanyaan itu sederhana, namun ia memaksa pilihan. Menambahkan konteks berarti menulis apa yang sebenarnya terjadi, dan itu berarti mengakui bahwa selama ini banyak perintah berjalan karena kebiasaan, bukan dasar tertulis. Pejabat itu menarik nafas, lalu menghembuskannya pelan. "Yang perlu saja." "Baik," jawab pengawas itu. Namun ketika ia kembali ke mejanya, ia tidak menambahkan apapun. Ia hanya mengubah susunan kalimat, memindahkan kata kerja, mengaburkan subjek. Hasilnya tetap rapi, tetap aman. Di antara juru tulis, bisik-bisik kecil mulai muncul, bukan tentang pemberontakan, melainkan tentang bagaimana menulis dengan selamat. Kalau ada yang ambigu, tulis saja hasil akhirnya. Kalau ada jeda, sebut penyesuaian. Kalau ada penolakan, tidak ada penolakan. Seorang juru tulis muda bertanya lirih, "Apa kita berbohong?"
Juru tulis tua di sudut ruangan menjawab tanpa menoleh. Kita menulis apa yang diminta. Dan kalau yang diminta tidak mencakup kebenaran? Berarti kebenaran tidak termasuk laporan. Jawaban itu tidak keras. Justru itulah yang membuatnya berat. Sore hari, laporan-laporan dikirim, disusun rapi, diberi cap, diantarkan ke tangan yang tepat. Dari luar, Majapahit tampak berjalan seperti biasa. Administrasi berfungsi, catatan lengkap. Namun di balik itu, sesuatu telah berubah arah. Kata-kata yang seharusnya menjadi jembatan, kini menjadi tirai. Bukan untuk menyembunyikan kesalahan, melainkan untuk menghindari makna. Setiap penghapusan kecil menciptakan ruang kosong. Dan ruang kosong, jika cukup banyak, menjadi kebiasaan. Menjelang senja, pengawas ruang tulis berdiri di ambang pintu, memperhatikan ruangan yang mulai sepi. Ia menghitung berkas yang telah dikirim. Semuanya tepat waktu. Pekerjaan selesai, katanya. Tidak ada yang menjawab. Para juru tulis hanya mengangguk, membereskan alat tulis, lalu pergi satu persatu. Di meja-meja yang ditinggalkan, tidak ada catatan terbuka tentang keterlambatan gerbang. Tidak ada kalimat yang berani menyebut sebab. Hanya ada laporan yang mengatakan bahwa hari berjalan sesuai penyesuaian. Di lorong luar, juru tulis muda berjalan berdampingan dengan rekannya. Apakah ini akan jadi masalah? Tanyanya pelan. Tidak hari ini, jawab rekannya. Besok? Ia mengangkat bahu. Besok kita akan menulis lagi. Dan disitulah Majapahit mulai kehilangan sesuatu yang tak pernah tercatat dalam arsip. Keberanian untuk menyebut apa yang dilihatnya sendiri. Hari itu, bukan hanya orang yang belajar diam. Kata-kata pun belajar bersembunyi. Pagi itu, laporan datang lebih rapi dari biasanya. Tidak ada noda tinta, tidak ada koreksi terburu-buru, tidak ada catatan tambahan di pinggir halaman. Semuanya tampak bersih, terlalu bersih bahkan, seperti lantai istana yang disapu berkali-kali hingga bau debu pun hilang. Gajah Mada menerima berkas-berkas itu tanpa tergesa. Ia duduk tegak di ruang kerjanya. Cahaya dari jendela tinggi jatuh miring ke atas meja kayu gelap. Di hadapannya, laporan-laporan tersusun rapi, seolah ingin menunjukkan bahwa Majapahit baik-baik saja. Ia membuka halaman pertama, membaca cepat, lalu yang kedua, yang ketiga. Tidak ada yang salah. Dan justru karena itu, ia berhenti. Tangannya terhenti di satu paragraf pendek, penyesuaian waktu operasional. Ia mengangkat alis sedikit, nyaris tak terlihat. Penyesuaian, gumamnya. Ajudannya yang berdiri sedikit di belakang melangkah maju setengah langkah. Ada masalah, Gusti? Gajah Mada tidak langsung menjawab. Ia menelusuri halaman itu dengan jari telunjuknya, berhenti di titik-titik tertentu, bukan pada apa yang tertulis, melainkan pada apa yang seharusnya ada. Semua laporan ini, katanya pelan, terlihat patuh. Ajudan itu mengangguk. Itulah yang kami pahami. Tidak, jawab Gajah Mada tanpa mengangkat suara. Yang kalian pahami adalah apa yang dituliskan. Ia menutup berkas pertama, membuka yang lain. Tidak ada pelanggaran, tidak ada penolakan, tidak ada keterlambatan yang disebutkan sebagai masalah. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan itu tidak wajar. Ajudannya ragu. Apakah ini pertanda disiplin membaik? Gajah Mada tersenyum tipis, bukan senyum puas, melainkan senyum seseorang yang menemukan pola berbahaya. Disiplin yang sehat selalu meninggalkan jejak, teguran kecil, koreksi ringan, catatan pinggir. Ini, ia mengetuk berkas itu pelan, ini terlalu sempurna. Ia berdiri, berjalan perlahan menuju jendela. Dari sana,
Ia bisa melihat halaman istana, prajurit berlalu lalang, roda gerobak bergerak dengan ritme biasa. Semua tampak berjalan. Majapahit tidak sedang memberontak. Majapahit sedang menahan napas. Ajudan itu terdiam. Gajah Mada kembali ke meja, membuka satu laporan lagi. Ia membaca kalimat pembuka, lalu langsung melompat ke bagian akhir. "Kenapa kau melompati bagian tengah?" tanya ajudannya, memberanikan diri. "Karena bagian tengah biasanya tempat kebenaran bersembunyi," jawabnya. Dan hari ini, bagian itu kosong. Ia menunjuk ruang di antara dua paragraf yang terlalu singkat. Disinilah biasanya ada penjelasan, alasan, konteks. Sekarang hanya ada hasil. "Apakah ini pembangkangan, Gusti?" tanya ajudannya akhirnya. Gajah Mada menggeleng pelan. "Belum." Ia duduk kembali, suaranya tetap rendah. "Pembangkangan butuh keberanian terbuka. Ini belum sampai ke sana." "Lalu apa ini?" "Latihan." Kata itu jatuh berat. "Latihan apa?" tanya ajudannya, nyaris berbisik. "Latihan bertahan hidup," jawab Gajah Mada. Mereka belajar bagaimana tetap patuh di permukaan, tanpa lagi menyerahkan diri di dalam. Ia terdiam lama, lalu menambahkan, "Ini bukan perlawanan terhadap perintah, ini perlawanan terhadap makna." Di ruang itu, waktu terasa melambat. Gajah Mada membuka satu demi satu laporan, memperlakukan masing-masing seperti teka-teki. Ia tidak mencari kesalahan, ia mencari pola penghindaran. "Ada perintah tanpa dasar tertulis," katanya akhirnya. Selama ini kebiasaan itu menutupinya. Ajudannya mengangguk. Dan sekarang kebiasaan itu berhenti bekerja. "Bukan berhenti," koreksi Gajah Mada. "Diuji." Ia menyandarkan punggung, menatap langit-langit. Ketertiban yang dipaksa selalu melahirkan kecerdikan. Dan kecerdikan, jika cukup lama dibiarkan, berubah menjadi sistem. Ajudan itu ragu sejenak sebelum bertanya, "Apakah kita harus menghukum?" Gajah Mada menoleh tajam, bukan marah, melainkan waspada. "Menghukum apa? Penundaan, penghapusan detil, kepatuhan yang terlalu literal." "Jika kita menghukum sekarang," kata Gajah Mada, "kita mengakui bahwa selama ini kita bergantung pada hal-hal yang tidak pernah kita tuliskan." Ia berdiri lagi, berjalan perlahan. "Dan jika kita mengakui itu, maka bukan mereka yang lemah, kitalah yang ceroboh." Di luar, lonceng penanda jam bergema lembut. Hari berjalan seperti biasa, namun di ruang itu, arah Majapahit sedang ditimbang. Gajah Mada berhenti di depan meja, menatap laporan-laporan itu sekali lagi. "Selama ini," katanya pelan, "kita percaya bahwa ketertiban adalah hasil ketaatan." Ia mengangkat satu berkas. "Hari ini aku belajar bahwa ketertiban juga bisa menjadi senjata." Ajudannya menelan ludah. "Apa perintah selanjutnya, Gusti?" Gajah Mada tidak langsung menjawab. Ia menutup semua berkas, menyusunnya kembali dengan rapi, gerakan yang tampak seperti menerima keadaan, padahal sebenarnya menunda keputusan. "Kita amati," katanya. "Akhirnya, jangan ditekan, jangan dipuji." Dan jika ini menyebar, Gajah Mada menatapnya lama. Ia sudah menyebar. Ia menghela napas panjang. Pertanyaannya bukan apakah ini akan berhenti. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup bijak untuk mengubah arah sebelum mereka sepenuhnya berhenti percaya? Malam mulai turun. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Di ruang kerja Mahapatih, tidak ada perintah baru yang ditulis hari itu. Namun satu kesadaran telah lahir. Sunyi, tajam, dan sulit dihukum. Ketika rakyat dan aparatur berhenti melawan secara terbuka, bukan berarti mereka menyerah. Bisa jadi, mereka hanya sedang belajar bagaimana tidak lagi memberikan diri mereka sepenuhnya pada kekuasaan. Dan kekuasaan yang hanya menerima kepatuhan kosong, cepat atau lambat, akan memerintah bayangannya sendiri. Pagi itu, laporan yang sama tiba di hadapan Tribuwana Tunggadewi.
disusun rapi, ditulis dengan bahasa yang halus. Tidak ada kata yang salah tempat, tidak ada kalimat yang berani terlalu jujur. Semuanya tampak tertib, seperti istana yang selalu ia jaga agar tidak retak di hadapan siapapun. Ia membaca perlahan, tidak terburu-buru. Setiap halaman disentuh dengan kesadaran penuh, seolah ia tahu bahwa yang berbahaya bukanlah apa yang tercantum, melainkan apa yang sengaja ditiadakan. Di ruangan itu, udara terasa berat, bukan karena panas, melainkan karena keputusan yang menggantung. Tidak ada pelanggaran, katanya akhirnya. Suaranya datar. Para penasehat yang berdiri di hadapannya saling melirik singkat. Salah satu dari mereka, yang paling lama mengabdi, melangkah maju setengah langkah. Itulah yang tertulis Paduka. Tribuana mengangguk pelan. Dan apa yang tidak tertulis? Tidak ada jawaban langsung. Bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena setiap kemungkinan jawaban memiliki konsekuensi. Ia meletakkan laporan itu di meja. Jari-jarinya bertumpu ringan di atas kayu yang dingin. Aku mengenal laporan yang baik. Ia biasanya tidak sempurna. Seorang penasehat muda memberanikan diri berbicara. Apakah Paduka mencurigai sesuatu? Aku mencium sesuatu, jawab Tribuana pelan. Dan itu bukan bau pemberontakan. Ia berdiri, melangkah menuju jendela tinggi yang menghadap halaman istana. Dari sana, ia melihat para abdi berlalu lalang, prajurit berganti jaga, roda kehidupan yang terus bergerak. Semua tampak normal. Majapahit, katanya tanpa menoleh, selalu tahu bagaimana cara bersuara saat marah. Ia berbalik. Teriakan, senjata, panji, ini bukan itu. Lalu apa ini, Paduka? Tanya penasihat senior. Tribuana menatap mereka satu persatu. Keletihan. Kata itu jatuh pelan, namun berat. Bukan lelah fisik, melainkan lelah mempercayai. Ruangan kembali sunyi. Di dalam keheningan itu, Tribuana merasakan sesuatu yang jarang ia akui, keraguan. Bukan pada rakyatnya, melainkan pada mekanisme kekuasaan yang selama ini ia warisi dan jaga. Apakah Paduka ingin menegaskan ulang perintah? Tanya penasihat muda itu hati-hati. Sebuah pernyataan resmi bisa menegaskan apa? Potong Tribuana, lembut tapi tegas. Bahwa perintah harus dijalankan. Ia menghela napas panjang. Jika aku menegaskan itu sekarang, aku mengakui bahwa selama ini kita hidup dari kebiasaan, bukan kejelasan. Penasihat senior mengangguk pelan. Namun, jika Paduka diam, mereka akan belajar bahwa diam itu aman, sambung Tribuana. Dan jika itu terjadi, aku tidak lagi memerintah keyakinan, aku hanya memerintah rutinitas. Ia kembali ke meja, duduk perlahan. Tangannya menyentuh laporan-laporan itu sekali lagi. Kerajaan, katanya, lebih kepada dirinya sendiri, jarang runtuh karena musuh dari luar. Ia retak karena penguasanya kehabisan pilihan. Tribuana menatapnya tajam. Tekanan hanya bekerja jika yang ditekan masih peduli. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam benaknya, ia melihat dua jalan yang sama-sama gelap. Di satu sisi, penegasan keras, instruksi tertulis yang lebih rinci, hukuman bagi yang terlalu patuh secara literal, ketertiban akan kembali, namun dengan harga kepercayaan. Di sisi lain, membiarkan arus ini berjalan, menunda, mengamati, berharap bahwa kesadaran akan kembali dengan sendirinya, namun waktu jarang berpihak pada penguasa yang menunggu terlalu lama. Paduka, kata penasehat senior, apa perintah hari ini? Tribuana membuka mata, pandangannya jernih, namun di dalamnya ada beban yang tidak ia bagikan. Hari ini, katanya pelan, tidak ada pengumuman. Beberapa penasehat tampak lega, yang lain justru semakin khawatir. Namun, lanjutnya, bukan berarti tidak ada keputusan. Ia berdiri sekali lagi,
siapkan kemungkinan, jangan diumumkan, jangan disebar. Dan jika ditanya, tanya penasihat muda, katakan bahwa Majapahit sedang mendengarkan. Matahari mulai condong ke barat, bayangan di ruangan itu memanjang, seolah ikut menimbang beban yang belum terangkat. Sebelum meninggalkan ruangan, Tribuwana berhenti di ambang pintu. Ia menoleh, suaranya nyaris berbisik. Jika kita menekan sekarang, kita akan menang hari ini dan kalah esok. Tidak ada yang menjawab. Karena semua yang hadir tahu, penguasa tidak selalu kalah ketika kehilangan kendali. Kadang ia kalah ketika terlalu cepat merebutnya kembali. Malam itu, istana tetap tenang. Tidak ada titah baru, tidak ada pernyataan keras. Namun di balik ketenangan itu, Majapahit sedang menunggu arah. Dan Tribuwana Tunggadewi, untuk pertama kalinya sejak lama, merasakan betapa sunyinya berdiri di puncak kekuasaan, ketika setiap pilihan sama-sama beresiko. Hari itu, Majapahit tetap bekerja, gerobak tetap bergerak, dapur istana tetap mengepul, penjagaan tetap berganti sesuai jamnya. Tidak ada teriakan panik, tidak ada perintah darurat. Dari kejauhan, semuanya tampak berjalan sebagaimana mestinya. Namun jika diperhatikan lebih lama, jika seseorang cukup sabar untuk menghitung jeda, akan terlihat bahwa ritme itu tidak lagi mengalir. Ia tersendat, seperti nafas yang diatur terlalu sadar. Di barak barat, seorang prajurit menerima perintah pagi dengan wajah tenang. Ia membacanya sekali, lalu sekali lagi. Setelah itu, ia melipatnya rapi dan menyimpannya. "Kenapa belum berangkat?" tanya rekannya. "Tidak tertulis," jawabnya tanpa nada kasar. Rekannya terdiam. Ia menoleh ke arah halaman, lalu kembali menatap wajah yang kini terasa asing meski telah lama dikenalnya. "Apa kau sedang marah?" Prajurit itu menggeleng. "Tidak." "Lalu kenapa kau begini?" Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Aku hanya tidak ingin salah." Jawaban itu tidak bisa dibantah. Di gudang logistik, petugas pencatat menghitung ulang persediaan. Biasanya, jika ada kekurangan kecil, ia akan langsung mengatur penyesuaian, memindahkan, menukar, atau meminjam dari gudang lain. Hari itu, ia tidak melakukan apapun. "Ini kurang," kata seorang pembantu, menunjuk tumpukan karung. Petugas itu melihat catatan. Benar. Lalu, tidak ada perintah tambahan. Pembantu itu mengerutkan kening. "Kalau kita tidak isi sekarang, nanti sore." "Kita laporkan saja," jawab petugas itu datar. Ia menulis laporan pendek, bersih, tanpa rekomendasi, tanpa solusi, tanpa inisiatif. Di dapur istana, juru masak utama menghentikan tangannya di atas periuk besar. Ia membaca catatan menu hari itu dengan seksama. "Biasanya lauknya ditambah kalau tamu banyak," kata asistennya. "Biasanya," jawab sang juru masak. Ia menimbang sejenak, lalu menggeleng. "Hari ini kita masak sesuai catatan. Asinnya, sesuai ukuran." Asisten itu ingin berkata sesuatu, namun menahan diri. Ia tahu, menambah 1 sendok garam tanpa diminta kini terasa seperti mengambil resiko. Menjelang siang, masalah kecil mulai menumpuk. Bukan masalah besar, bukan yang memicu kemarahan atau hukuman, melainkan masalah yang biasanya diselesaikan tanpa perlu dicatat. Kereta yang berangkat sedikit terlambat karena menunggu izin tertulis. Pesan yang tiba di meja yang tepat, namun terlalu lambat untuk berguna.
Prajurit yang melihat kekeliruan kecil tetapi memilih diam karena tidak diminta melapor. "Kenapa kau tidak beritahu?" tanya seorang perwira pada bawahannya. "Tidak ada perintah untuk melaporkan hal itu, Gusti." Perwira itu menghela napas. "Apa kau tidak berpikir?" Prajurit itu menatap lurus. "Aku berpikir, karena itu aku patuh." Kata patuh terdengar berbeda kini. Dulu ia berarti kesediaan. Hari itu, ia berarti pembatasan. Di satu sudut barak, dua prajurit duduk berdampingan, membersihkan senjata. Mereka bekerja dalam diam cukup lama sebelum salah satunya berbicara. "Kau ingat dulu," katanya pelan, "kalau ada yang janggal, kita langsung bertindak." Prajurit di sebelahnya mengangguk tanpa menoleh. "Dulu. Sekarang? Sekarang kita menunggu. Dan kalau yang kita tunggu tidak pernah datang?" Ia berhenti menggosok bilas senjata. "Berarti itu bukan urusan kita." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi. Justru itulah yang membuatnya berat. Sore hari, laporan-laporan operasional mulai kembali ke pusat. Angka-angka menunjukkan penurunan kecil, tidak signifikan, mudah dijelaskan, mudah ditoleransi. Namun bagi mereka yang memahami Majapahit, penurunan itu seperti retakan rambut pada batu besar. Tidak terlihat dari jauh, tapi berbahaya jika dibiarkan. Seorang pejabat administrasi membaca laporan itu sambil mengernyit. "Kenapa tidak ada rekomendasi?" "Tidak diminta," jawab bawahannya, mengulang kalimat yang kini semakin sering terdengar. "Sejak kapan?" Sejak sekarang. Pejabat itu terdiam. Ia menyadari bahwa sesuatu telah berubah tanpa perlu diumumkan. Di seluruh Majapahit, orang-orang masih bekerja. Mereka datang tepat waktu. Mereka menjalankan perintah. Mereka mematuhi aturan. Namun satu hal hilang perlahan, hampir tanpa disadari. Pertanyaan. Tidak ada lagi bagaimana seharusnya. Tidak ada lagi apa yang terbaik. Yang tersisa hanya apa yang diminta. Dan ketika pertanyaan berhenti, tanggung jawab ikut menyusut. Malam menjelang, lampu-lampu minyak menyala di lorong istana. Di balik cahaya itu, aktivitas tetap ada, namun terasa mekanis, seperti mesin yang dijalankan oleh orang-orang yang memilih tidak lagi terlibat sepenuhnya. Seorang penjaga malam berdiri di posnya, memandangi halaman yang sunyi. Ia melihat sesuatu yang sedikit janggal. Bayangan bergerak terlalu dekat ke pagar dalam. Ia mengernyit, lalu mengingat perintah jaga malam yang singkat dan jelas. Tidak ada instruksi tambahan. Ia tetap berdiri di tempat. "Kenapa kau tidak mengecek?" tanya rekannya kemudian. Penjaga itu menjawab pelan, "Karena tidak ada perintah." Malam itu berlalu tanpa insiden besar. Namun di dalam mesin kekuasaan Majapahit, gesekan halus mulai terdengar. Bukan sebagai bunyi keras, melainkan sebagai hilangnya kelancaran. Majapahit tidak lumpuh. Ia hanya menjadi kaku. Dan kekakuan itu bukan hasil ketakutan, melainkan hasil kepatuhan yang terlalu sempurna. Orang-orang tidak lagi bertanya karena bodoh. Mereka berhenti bertanya karena telah belajar bahwa bertanya tidak selalu aman dan tidak selalu dihargai. Hari itu, Majapahit tidak disabotase. Ia hanya dijalankan persis seperti yang diminta. Dan itulah yang membuatnya mulai tersandung oleh aturannya sendiri. Malam turun tanpa pengumuman. Tidak ada genderang penanda pergantian hari. Tidak ada titah baru yang ditempel di dinding istana. Lampu-lampu minyak dinyalakan seperti biasa, menerangi lorong-lorong panjang yang selama bertahun-tahun menjadi saksi langkah para penguasa dan pelayan, prajurit dan pejabat. Namun malam itu, langkah-langkah terasa lebih jarang, bukan karena orang-orang takut keluar, melainkan karena mereka memilih untuk tidak terlihat. Di salah satu lorong dalam, dua bayangan bergerak berlawanan arah. Mereka berhenti sejenak ketika berpapasan, saling menunduk, lalu melanjutkan langkah tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Semua orang tahu, pembicaraan kini adalah risiko.
Di sebuah ruangan kecil yang tidak digunakan untuk sidang resmi, ruangan yang terlalu sempit untuk keramaian, terlalu sunyi untuk upacara, beberapa orang berkumpul. Tidak lengkap, tidak tercatat, tidak dengan posisi duduk yang biasa menunjukkan hierarki. Mereka berdiri. Jika ini dibiarkan, kita akan memerintah bayangan. Tidak ada yang langsung menjawab. Kalimat itu terlalu tepat untuk dibantah, terlalu berbahaya untuk disetujui secara terbuka. Seorang pejabat tua mengusap janggutnya perlahan. Bayangan masih bergerak, katanya hati-hati, selama perintah dijalankan. Dijalankan, bukan dihidupi. Kata itu menggantung. Dihidupi. Sesuatu yang selama ini dianggap ada, kini disadari rapuh. Orang-orang tidak lagi bertanya karena bodoh. Mereka berhenti bertanya karena telah belajar bahwa bertanya tidak selalu aman dan tidak selalu dihargai. Hari itu, Majapahit tidak disabotase. Ia hanya dijalankan persis seperti yang diminta. Dan itulah yang membuatnya mulai tersandung oleh aturannya sendiri. Malam turun tanpa pengumuman. Tidak ada genderang penanda pergantian hari. Tidak ada titah baru yang ditempel di dinding istana. Lampu-lampu minyak dinyalakan seperti biasa, menerangi lorong-lorong panjang yang selama bertahun-tahun menjadi saksi langkah para penguasa dan pelayan, prajurit dan pejabat. Namun malam itu, langkah-langkah terasa lebih jarang, bukan karena orang-orang takut keluar, melainkan karena mereka memilih untuk tidak terlihat. Di salah satu lorong dalam, dua bayangan bergerak berlawanan arah. Mereka berhenti sejenak ketika berpapasan, saling menunduk, lalu melanjutkan langkah tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Semua orang tahu, pembicaraan kini adalah risiko. Di sebuah ruangan kecil yang tidak digunakan untuk sidang resmi, ruangan yang terlalu sempit untuk keramaian, terlalu sunyi untuk upacara, beberapa orang berkumpul. Tidak lengkap, tidak tercatat, tidak dengan posisi duduk yang biasa menunjukkan hierarki. Mereka berdiri. Jika ini dibiarkan, kita akan memerintah bayangan. Tidak ada yang langsung menjawab. Kalimat itu terlalu tepat untuk dibantah, terlalu berbahaya untuk disetujui secara terbuka. Seorang pejabat tua mengusap janggutnya perlahan. Bayangan masih bergerak, katanya hati-hati, selama perintah dijalankan. Dijalankan, bukan dihidupi. Kata itu menggantung. Dihidupi. Sesuatu yang selama ini dianggap ada, kini disadari rapuh. Di luar ruangan itu, penjaga malam melintas. Ia berhenti di titik tertentu, menegakkan punggung, lalu melanjutkan langkah. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang perlu dilaporkan. Malam berjalan seperti malam-malam lain, dan justru karena itulah ia terasa berbeda. Di ruang kerjanya, Tribuwana Tunggadewi duduk sendirian. Laporan-laporan hari itu tersusun rapi di meja, namun tidak ada satupun yang ia buka kembali. Ia telah membacanya. Yang tersisa bukanlah isi, melainkan gema. Ia memejamkan mata sejenak, mendengarkan istana bernafas. Ada bunyi langkah jauh, ada pintu yang ditutup pelan, ada suara malam yang biasa. Namun di antara semua itu, ia menangkap sesuatu yang tidak terdengar, penarikan diri. Apakah kita terlalu lama mengandalkan kebiasaan? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Pintu diketuk pelan. Seorang abdi masuk setelah mendapat izin. Paduka, ada yang menunggu di lorong. Siapa? Abdi itu ragu sepersekian detik, cukup lama untuk menunjukkan bahwa jawaban ini tidak sederhana. Seseorang yang tidak ingin dicatat. Tribuwana mengangguk. Biarkan menunggu. Abdi itu pergi, Tribuwana berdiri, berjalan perlahan ke jendela. Dari sana ia melihat halaman yang diterangi cahaya temaram. Semua tampak terkendali. Namun ia tahu, kendali bukan lagi soal perintah yang ditaati, melainkan soal makna yang dipercayai. Di ruangan kecil tempat para pejabat tadi berkumpul, percakapan berlanjut, lebih pelan, lebih tajam. Jika kita tekan sekarang,
kata seorang yang bersuara tegas, mereka akan kembali bergerak. Bergerak ya, tapi kemana dan dengan apa di dalam hati mereka? Seorang pejabat muda yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Apa pilihan kita selain menekan? Pilihan selalu ada, jawab pejabat tua. Yang jarang ada adalah keberanian menanggung akibatnya. Mereka terdiam lagi. Tidak ada peta yang dibentangkan, tidak ada rencana yang ditulis. Yang dibicarakan adalah arah, sesuatu yang tidak bisa dipakukan di dinding. Pembangkangan ini sunyi, kata yang pertama tadi. Ia tidak bisa dilawan dengan teriakan. Dan tidak bisa ditunggu, tambah yang lain. Malam semakin larut. Di berbagai sudut Majapahit, orang-orang menyelesaikan tugas mereka dengan ketepatan yang dingin. Tidak ada kesalahan mencolok, tidak ada keberanian ekstra. Mesin berjalan, namun tanpa pelumas yang biasa membuatnya lentur. Seorang perwira ronda menghentikan anak buahnya. Besok kita akan... Ia berhenti. Kata-kata selanjutnya tidak jadi keluar. Ia menyadari bahwa rencana tanpa perintah tertulis kini terasa seperti beban pribadi. Besok kita tunggu perintah, katanya akhirnya. Anak buahnya mengangguk. Tidak ada yang bertanya, perintah apa? Kembali ke ruangan kecil, keputusan mulai mengerucut, bukan sebagai kalimat, melainkan sebagai kesepakatan tanpa suara. Kita siapkan penegasan, kata seseorang pelan. Bukan hari ini. Bentuknya? Tanya yang lain. Lebih rapi, lebih tertulis, lebih tak terbantahkan. Dan jika mereka menyesuaikan diri lagi, maka kita tahu bahwa ini bukan soal perintah, ini soal kepercayaan. Di lorong istana, Abdi yang tadi menunggu akhirnya dipanggil masuk ke ruang Tribuana. Ia menunduk dalam-dalam. Apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Tribuana. Abdi itu memilih kata-katanya dengan hati-hati. Hanya laporan kecil, Paduka. Tidak ada pelanggaran. Hanya keheningan. Tribuana menatapnya lama. Keheningan seringkali lebih jujur daripada laporan. Abdi itu mengangguk, lega karena tidak diminta lebih. Ketika ia pergi, Tribuana duduk kembali. Tangannya menyentuh meja, merasakan dinginnya kayu. Ia tahu keputusan telah dibuat, bukan untuk diumumkan, melainkan untuk dipersiapkan. Bukan perang, bukan juga pengampunan, sebuah penegasan. Namun penegasan yang datang terlambat seringkali terdengar seperti ancaman. Dan ancaman yang rapi bisa lebih menakutkan daripada kekerasan yang kasar. Malam itu berakhir tanpa satupun kalimat resmi. Tidak ada yang bisa dikutip, tidak ada yang bisa diprotes. Namun semua yang peka merasakannya. Arah Majapahit sedang digeser. Pembangkangan sunyi tidak dihadapi dengan teriakan. Ia dihadapi dengan perubahan arah atau dengan kekerasan yang dibungkus ketertiban. Dan ketika fajar berikutnya bersiap terbit, Majapahit tahu hari esok tidak akan berjalan seperti kemarin. Bukan karena perang dimulai, melainkan karena kebijaksanaan akan diuji. Apakah cukup kuat untuk memulihkan kepercayaan, atau hanya cukup rapi untuk memaksakan kepatuhan? Keputusan itu belum diumumkan, namun bayangannya sudah jatuh ke seluruh istana. Majapahit tidak runtuh malam itu. Tidak ada api, tidak ada darah, tidak ada panji yang dijatuhkan. Namun sesuatu telah berubah. Perintah masih dijalankan, aturan masih ditaati, mesin kekuasaan masih berputar. Hanya saja, ia berputar tanpa keyakinan. Orang-orang tidak lagi melawan. Mereka tidak lagi bertanya. Mereka hanya berhenti memberi lebih dari yang diminta. Dan disitulah bahaya sesungguhnya tumbuh. Karena kerajaan tidak hidup dari kepatuhan kosong, melainkan dari kepercayaan bahwa perintah memiliki makna dan kekuasaan memiliki arah. Pembangkangan sunyi tidak meninggalkan jejak kaki. Ia meninggalkan jarak.
jarak antara penguasa dan yang dikuasai, jarak antara aturan dan tujuan, jarak antara ketertiban dan keadilan. Dan ketika jarak itu dibiarkan, sejarah jarang bertanya siapa yang benar. Ia hanya mencatat siapa yang terlambat menyadarinya. Majapahit belum memasuki perang, namun ia telah memasuki bab yang lebih berbahaya. Saat kekuasaan harus memilih, memperbaiki arah atau merapihkan kekerasan. Di episode berikutnya, kekuasaan tidak lagi diam, penegasan akan disiapkan, aturan akan diperkeras, dan Majapahit akan mencoba merebut kembali kendali bukan dengan pedang, melainkan dengan ketertiban yang lebih ketat. Tulis di kolom komentar, menurutmu, apakah pembangkangan Sunni bisa dikalahkan dengan aturan yang lebih keras atau justru akan makin menguat? Subscribe dan aktifkan lonceng karena setelah kepatuhan runtuh, yang diuji bukan keberanian rakyat, melainkan kebijaksanaan penguasa. Majapahit belum berakhir, namun ia tidak akan pernah sama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.